Pemirsa, tidak mudah memegang tongkat kepemimpinan di era seperti saat ini. Namun dengan tekad yang kuat, maka berbagai halangan merupakan tantangan yang harus dijawab. Seperti yang dilakukan Sri Kandi yang satu ini, pemirsa, inilah kita akan bahas lebih jauh di Dialog Nusantara Petang berikut ini. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Artika Ristiana. Beliau adalah Lurah Kayu Putih, Jakarta Timur. Selamat sore Mbak Tika. Selamat sore Mbak Tasya. Ya, ini Mbak Tika, kita karena sudah cukup jauh jaraknya, jadi saya sudah lepas masker. Boleh saya lepas masker juga ya? Boleh. Iya. Ini kita ngobrol-ngobrol di sore hari ini sekaligus ngabuburit ya Mbak ya. Ini di tengah pandemi seperti saat ini kan Mbak Tika ini memang masih terus menggalakkan untuk 3M, kemudian juga pokoknya menyosialisasikan protokol kesehatan karena memang kelurahan menjadi salah satu unit untuk Satgas COVID-19 begitu ya, untuk menangani kemudian juga mencegah COVID-19. Ini sudah 2 tahun 3 bulan kalau tidak salah ya, betul, menjabat 2 tahun 3 sebagai bulan. lurah. Jenuh nggak sih Mbak? Untuk jabatan sebagai lurah itu tidak ada yang jenuh, justru malah menyenangkan. Kenapa saya bilang menyenangkan ini Mbak Tasya? Karena kita langsung terjun ke masyarakat. Apapun masalah masyarakat, kita adalah menjadi garda terdepan bagi pemerintahan sendiri. Jadi apa-apa harus ke kita, kayak gitu. Jadi bagi saya bekerja di kelurahan itu sangat menyenangkan sekali. Ini memang seperti yang tadi pengantar saya katakan bahwa apapun halangannya kalau kita senang ini menjadi sebuah tantangan. Nah, ini apa yang paling menantang selama Mbak menjabat sebagai lurah? Hal-hal yang paling menantang adalah yang pertama karena saya perempuan nih Mbak Tasya. Karena perempuan kemudian didapuk dan diberi amanah oleh Pak Gubernur dan Pak Wali Kota untuk menjabat satu posisi yang awalnya mungkin jabatan sebenarnya harus laki-laki kayak gitu ya. Tapi ternyata jabatan ini saat ini perempuan diberi, wanita diberi ruang agar bisa setara dengan laki-laki. Nah, ini menjadi tantangan saya tersendiri bahwa saya ingin menunjukkan bahwa apa yang dilakukan laki-laki atau pria itu bisa juga saya lakukan kayak gitu. Nah, kemudian tantangannya apa? Jadi kadang kita suka ada kegiatan malam nih Mbak Tasya. Jadi kegiatan kita tidak misal berangkat setengah 8 pulang jam 4, tidak seperti itu. Jadi kita benar-benar mengikuti alur gimana warga itu sendiri. Jadi pernah satu saat saya juga sampai jam 4 pagi. Ini juga karena harus monitoring wilayah 4 pagi, iya. Gitu. Jadi ya itu merupakan tantangan tersendiri bagi saya kayak gitu sih Mbak Tasya. Ini luar biasa ya pemirsa ya, sampai jam 4 pagi sementara ini perempuan di tengah laki-laki. Ini selama ini bagaimana sih suka duka Mbak? Mohon maaf Mbak Tika sendiri sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga. Nah, ini bagaimana tanggapan dari keluarga sendiri? Keluarga sih mendukung, alhamdulillah suami mendukung sekali, kemudian anak-anak juga mendukung karena protesnya hanya kecil kayak gitu. Jadi bagi saya mereka mendukung kegiatan-kegiatan saya di kelurahan kayak gitu. Kalau kita ingat ini Mbak Tika menjabat 2 tahun 3 bulan. Ini tentunya ketika pertama kali menjabat ini sudah diberikan tantangan yang bahkan lebih berat daripada lurah-lurah lainnya yang mungkin sebelum Mbak Tika menjabat begitu ya, tidak ada yang namanya pandemi. Nah, ini bagaimana nih? Jadi memang sempat berubah banget kegiatan kita 100% dari yang kita normal sekarang jadi new normal. Jadi semenjak COVID ada di bulan Maret 2020, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita, terutama di kelurahan, karena semua kegiatan yang awalnya kita bisa bertatap muka langsung, kita bisa berkontribusi langsung dengan masyarakat, ternyata kita harus terbatas jarak. Jadi beberapa kegiatan memang kita batasi untuk tidak berkerumun terlebih dahulu. Ini tentunya dengan double tantangan begitu ya, karena tadi Mbak Tika katakan bahwa dengan perempuan sendiri, kemudian juga ditambah lagi dengan adanya wabah COVID-19 ini. Nah, ini tentunya ada kekhawatiran dari keluarga khususnya mengenai COVID-19 ini. Ada tidak sih kekhawatiran yang diutarakan oleh suami mungkin ataupun anak-anak? Ada nggak pesan-pesan sebelum Mbak berangkat kerja begitu? Ya ada sih, ada banget Mbak Tasya. Jadi kalau Mbak Tasya tanya gini saya jadi inget nih. Jadi sebelum berangkat kerja biasanya kan
normal lah gitu ya Mbak. Cuma sekarang kalau pesan suami ini kalau mau pergi, ingat ya, nggak boleh cipika-cipiki lagi. Nggak boleh cipika-cipiki lagi. Kemudian salamannya seperti ini ya, protokol COVID kayak gitu. Jadi ya terus karena suami sendiri khawatir karena begitu kuatnya, begitu dahsyatnya virus COVID-19 ini merajalela. Jadi suami hanya menyarankan kenapa sih harus seperti itu biar nggak terjangkit COVID kayak gitu sih Mbak Tasya. Jadi ya kita tetap atuhi protokol kesehatan yang sudah ada yang awalnya 3M sekarang kan malah 5M. Jadi diperketat lagi kayak gitu. Bagaimana kondisi dari penularan COVID sendiri terutama di Kelurahan Kayu Putih? Alhamdulillah di Kelurahan Kayu Putih sempat awalnya di bulan Maret sempat menjadi zona merah 1 RW. Cuma saat ini bisa kita tekan sampai kita punya beberapa zona hijau. Di bulan Maret ya? Di bulan Baru Maret, saja enggak, nih, kan? Maret 2020. Iya, itu sempat menjadi zona merah, salah satu zona merah. Tapi alhamdulillah semakin kesini semakin kita tekan angka-angka COVID seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita punya strategi khusus nih Mbak Tasya. Jadi saya bentuk satu grup WA karena sekarang nggak boleh berkerumun, jadi kita komunikasi by WA, kita bentuk bersama teman-teman di puskesmas, kelurahan, dan kecamatan. Jadi begitu ada satu kasus, kita langsung TL hari itu juga. Kayak gitu, jadi nggak menunggu lama. Jadi langsung ya, walaupun tidak bisa bertemu dengan secara langsung, tidak bisa musyawarah secara langsung begitu, tapi tidak kurang akal langsung membentuk grup WA. Ini inovasi-inovasi seperti ini tentunya harus cepat dipikirkan oleh pemimpin-pemimpin daerah dari yang unit yang besar sampai yang kecil. Betul, selain itu, apalagi inovasi-inovasi yang Mbak Tika sudah buat selama ini? Ya, jadi mungkin ini naluri wanita gitu ya Mbak Tasya ya. Jadi nggak bisa nih kalau ngelihat tempat kotor sedikit nih Mbak Tasya. Jadi ada beberapa tempat kita kolaborasi kerjasama dengan teman-teman dinas, teman-teman satuan pelaksana untuk penataan lingkungan. Jadi penataan lingkungan ini memang kita lebih terapkan agar yang pertama ini lingkungannya terjaga. Kemudian yang kedua, bila ada lomba adipura atau lomba kebersihan, kita tidak langsung otodidak nih bersih-bersih, tapi enggak. Jadi memang kebersihan itu harus kita ciptakan dari awal, apapun kegiatannya, apapun acaranya, kita harus jaga kebersihan itu. Nah, kita udah berhasil menata beberapa lingkungan nih, Mbak Tasya. Salah satunya, yang pertama saya jadi lurah adalah, walaupun sempat nih ya kontroversinya, tapi nggak apa-apa, itu menurut saya suatu tantangan. Saya tutup satu rumah makan, satu warung, di mana warung ini selalu menjadi bahan bagi warga, bagi orang di luar Kelurahan Kayu Putih untuk melaporkan pihak Kelurahan Kayu Putih ini secara terus-menerus kayak gitu, baik secara online maupun secara bersurat. Nah, ternyata setelah saya selidiki, saya cek, saya pelajari, ternyata laporan ini berlangsung dan rumah makan itu sudah berdiri selama 25 tahun dan dia berdiri di atas lahan fasos-faso milik pemerintah. Gitu. Jadi kita bekerja sama dengan teman-teman Satpol, teman-teman lingkungan hidup dan teman-teman PPSU. Kita harus bongkar mau tidak mau karena ini rumah makan atau warung ini berdiri di atas lahan fasos-fasum di mana aturannya tidak boleh ada bangunan apapun di lahan fasos-fasum. Padahal sudah 25 tahun berada. Iya. Ini Mbak Tika cukup berani juga sebagai perempuan ya, walaupun ya sih, karena beberapa staf juga sempat mengungkapkan, Bu, ini 25 tahun Bu, belum ada satu yang pernah bisa untuk menertibkan bangunan itu. Seperti itu sih Mbak Tasya. Apa yang membuat Mbak Tika berani atau terdorong untuk menutup bangunan tersebut? Jadi gini, kenapa sih saya pengen banget nih biar, karena apa? Kalau ini nggak kita bongkar, ini akan menjadi pekerjaan kita setiap waktu. Jadi kita kerjaannya setiap hari hanya ngurusin satu ini terus gitu. Padahal kan kerjaan kita banyak nih dan harus ada progres. Nah, saya nggak mau kerjaan teman-teman di kelurahan ini hanya ngurusin laporan ini dan itu lagi yang ditindaklanjuti kayak gitu. Jadi daripada berulang kali dan mengeluarkan tenaga banyak, jadi mau nggak mau kita sekali kerja tapi kita selesai kayak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga berjalan dengan lancar. Tempatnya kita jadikan sebagai taman. Iya, pada saat itu tapi mendapat tantangan dari pemilik? Sangat mendapatkan tantangan itu, dan itu sampai yang bersangkutan datang ke kantor, kemudian janjian, mendatangkan orang-orang yang bagi mereka itu bisa melindungi mereka dari
Jadi secara tidak langsung ancaman begitu ya? Iya. Intimidasi juga diterima. Iya, betul. Nah, Mbak itu Tasya. bagaimana caranya sampai akhirnya orang tersebut atau pemilik dari warung makan tersebut akhirnya menerima? Ya, jadi kami jelaskan. Jadi karena jadi saya bilangnya hampir seperti minum obat, Mbak Tasya. Sehari 3 kali saya didatangi orang dan membahas masalah yang sama kayak gitu. Akhirnya karena ini nggak bisa nih kalau kayak gini terus gitu kan, pekerjaan jadi terganggu, kemudian konsentrasi teman-teman bekerja juga menjadi terganggu. Akhirnya saya minta kepada waktu itu Pak Sekel tolong buat surat nih gitu. Kita harus panggil pemiliknya, panggil orang-orang yang mengaku di belakang dia, yang mengaku saudara dia, segala macam kita panggil, kita dudukkan. Saya bilang kayak gitu. Setelah kita rapatkan lagi nih, walaupun udah mulai udah diawali dengan rapat nih Mbak Tasya. Jadi saya bilang, Ibu, ini sudah saya bilang dari awal kan gitu. Ini adalah lahan milik pemerintah. Jadi tolong dengan legowo gitu ya bahasa Mbak Tasya. Legowo harus minggir, geser kayak gitu. Ya akhirnya dengan kita kasih pengertian yang seperti itu, walaupun katanya dengan berat hati, Ibu jangan berat hati Bu, karena 25 tahun kalau Ibu nempatin fasum ini harusnya ada retribusinya loh, saya bilang kayak gitu. Akhirnya oh ya udah Bu, saya tahu, awalnya saya karena nggak tahu nih kayak gitu. Dan alhamdulillah Mbak Tasya semuanya berjalan dengan lancar. Inilah salah satu kelebihan dari sosok perempuan begitu ya pemirsa ya, selain tadi dengan telaten begitu membersihkan lingkungan gitu ya dengan pelan-pelan setiap hari secara gigih, begitu pula dengan cara penanganan bersama dengan pemilik dari warung ini. Nah, ini juga ada salah satu hal yang membuat banyak orang juga cukup kagum dengan Ibu, di mana ini ada juga kegiatan Ibu di mana kabarnya adalah membagi-bagi takjil kepada warga kurang mampu, bahkan ini mohon maaf dengan mengeluarkan biaya sendiri ya. Nah, itu gimana itu ceritanya? Iya, jadi sempat beberapa waktu lalu, sebulan yang lalu ya, pas di tanggal 14 April, masih ingat banget. Jadi saat kami mendapatkan instruksi untuk melakukan kolaborasi Ramadan, jadi saat ini kami bahasanya udah kolaborasi Ramadan, kami ini sebenarnya juga sudah melakukan kegiatan ini jauh sebelum kegiatan ini gitu. Awalnya kita berkolaborasi dengan teman-teman Karang Taruna, kemudian Bapak Ibu Ketua RW, Ketua RT gitu, bahkan dengan teman-teman PPSU, dan ini menjadi kegiatan rutin gitu. Nah, setelah mendapatkan instruksi ini, akhirnya kami seakan, kayaknya kita nih ada dorongan nih, kayaknya kita tambah semangat banget nih untuk melakukan kegiatan berbagi takjil ini. Akhirnya kita laksanakan berbagi takjil nih, walaupun di awalnya waktu mendapatkan instruksi seperti itu, aduh dari mana ya gitu ya. Akhirnya karena kita rapat, udah deh Bu, nanti pakai uang saya saja. Jadi teman-teman malah semangat banget gitu. Akhirnya kita jadwalkan. Awalnya saya dulu kasih contoh ke teman-teman. Hari itu juga 14 April diinstruksikan, sorenya langsung kita laksanakan meskipun sempat gerimis, kemudian hujan, kemudian reda lagi, kemudian hujan lagi, itu nggak menjadi alasan sih buat kita untuk tidak membagikan menu buka puasa pada saat itu di 14 April. Akhirnya sama teman-teman di bawah saya termasuk Pak Sekel, kemudian teman-teman kasih dan teman-teman staff berlomba-lomba nih, Bu hari ini saya gitu. Jadi saya kadang ternyata seru juga gitu ya. Luar biasa sekali ya, benar-benar dari keteladanan sendiri, kemudian akhirnya menimbulkan kesadaran dari lingkungan sekitar. Bahkan ini kabarnya juga dari mendapatkan banyak juga sumbangan-sumbangan dari para pengusaha lainnya ya. Nanti kita akan bahas ini lebih jauh, tetapi di segmen berikutnya karena kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda. Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa, dan kita masih di Dialog Nusantara Petang bersama dengan Lurah Kayu Putih, Ibu Artika. Mbak Artika, ini tadi Anda mengatakan bahwa dengan awalnya untuk membagi-bagikan takjil ke warga yang kurang mampu ini dari kantong sendiri, kemudian pada akhirnya dari keteladanan itu membangkitkan juga kesadaran dari teman-teman, bahkan juga kabarnya ada juga dari pengusaha-pengusaha juga ikut juga memiliki kesadaran dan juga ingin ikut menyumbang begitu. Iya, jadi alhamdulillah banget kegiatan kolaborasi Ramadan ini atau saat ini berupa pembagian menu takjil mendapat dukungan sekali dari teman-teman perusahaan di wilayah Kelurahan Kayu Putih. Nah, jadi saya
seperti tersupport banget gitu. Jadi dapat mood booster banget bahwa kegiatan ini tidak boleh berhenti hanya di saya saja gitu. Jadi saya harus menggandeng, menggait teman-teman dari perusahaan untuk turut serta berbagi kebahagiaan, berbagi berkah di bulan Ramadan ini gitu sih Mbak Tasya. Ini cakupannya udah sampai mana aja? Sudah berapa banyak kira-kira orang yang ini setiap hari kan Setiap berarti hari, ya? setiap hari Mbak Tasya. Setiap hari itu sudah dari awalnya mungkin sedikit ya. Sekarang Iya. sudah berapa banyak? Jadi sekarang kalau di total hampir ada 1.200 box luar biasa, sudah kita 1.200. sampaikan kepada warga-warga yang berbutuh dan warga-warga yang tinggal di tempat kumuh dan miskin di wilayah Kelurahan Kayu Putih. Dan juga selain membagikan takjil ini kan juga sambil menyosialisasikan protokol kesehatan ya. Bahkan sampai seperti yang tadi Anda katakan bahwa sampai jam 4 pagi begitu ya, belusukan kemana-mana. Nah ini apa cerita yang paling menyentuh hati ketika biasanya tuh orang-orang kalau sudah tengah-tengah malam begitu ya. Ini sudah menyentuh yang paling terdalamnya, kehidupannya yang paling terdalam, pikirannya, perasaannya, apa yang Anda temui pada saat belusukan itu? Iya, jadi mungkin inilah satu sisi yang nggak kita temukan kalau di siang hari kayak gitu Mbak Tasya. Jadi beberapa hal saya temukan di saat saya harus monitoring wilayah, bahasa kami seperti itu, monitoring wilayah di saat biasanya melakukan di Sabtu malam Minggu, ini dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi bersama teman-teman 3 pilar, Bimas, Babinsa, kemudian Satpol PP dan dibantu teman-teman PPSU. Kita temukan beberapa fenomena bahwa ternyata kehidupan ini nggak harus mewah terus gitu. Ternyata di samping kita, di kanan kiri kita tuh banyak yang membutuhkan. Jadi pernah ada satu kasus di mana memang saya cukup marah saat itu gitu. Jadi laki sama perempuan kayak gitu ya, cewek cowok. Saya temukan jam 1:30 malam di satu taman. Kemudian dia mau kabur nih ceritanya. Jadi kami tangkap bersama teman-teman Satpol, Bimas dan Babinsa. Udah nggak bisa lari karena taman itu dari ujung ke ujung udah dikepung nih, termasuk sama teman-teman FKDM juga. Nah jadi akhirnya kita tangkap, kita tanya bahwa ngapain ini di jam malam seperti ini gitu ya Mbak Tasya. Ternyata yang perempuan ini bilang kalau di rumah nggak ada mama saya, jadi saya bebas kayak gitu. Oh ini masih muda? Masih muda, jadi saya tuh inginnya saya monitoring seperti ini, saya selain saya monitoring wilayah, saya bisa mempromosikan apa itu protokol kesehatan 5M dan kita juga bisa mempromosikan atau sambil edukasi teman-teman atau adik-adik kita yang di bawah umur ini untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bagus kayak gitu, termasuk yang udah 1:30 malam, ngapain sih harus sampai 1:30 malam gitu di taman sendiri berdua cowok cewek gitu. Menurut saya itu sudah bukan adat timur kita kayak gitu Mbak Tasya. Hingga akhirnya kita bawa ke kantor sekretariat RW 7 saat itu dan saya panggil orang tuanya. Saya bilang kalau orang tua nggak datang ke sini, mohon maaf, saya akan bawa langsung ke tingkat kepolisian seperti itu, karena ternyata tidak hanya sekali dua kali nih teman-teman anak-anak muda di tempat kami seperti itu, dan kebanyakan bukan juga anak muda di wilayah Kelurahan Kayu Putih seperti itu. Kemudian ada beberapa juga yang dia merasa orang tuanya udah tidur, dia diam-diam keluar. Kemudian ada juga yang Bu, rumahnya nggak bisa buat tidur seperti itu. Jadi ya memang banyak sekali sih pelajaran yang saya dapat saat saya melaksanakan monitoring wilayah. Rumahnya tidak bisa buat tidur karena memang tempatnya sempit. Tempatnya sempit, kemudian ada orang tuanya, adiknya, kakaknya, saudaranya itu bagi dia nggak nampung gitu. Jadi lebih enak saya harus keluar aja. Seperti itu juga pernah kita temukan kok Mbak Tasya. Jadi ya banyak sekali sih. Jadi justru di momen-momen seperti itu di mana orang sudah selesai untuk beraktivitas bekerja, malah jadi bisa menemukan begitu ya lapisan-lapisan ataupun aspek-aspek kehidupan lain yang lebih pribadi, yang lebih artinya bisa membina hubungan yang lebih intim dengan segala lapisan masyarakat yang berada di kelurahan, Mbak. Nah sebenarnya di kelurahan sendiri bagaimana gambaran dari masyarakat di situ? Sebenarnya Kelurahan Kayu Putih ini bagi saya wilayah yang cukup aman, nyaman seperti itu. Cuma ya tidak semua wilayah itu kalau aman semua, nyaman semua berarti kita nggak kerja dong gitu ya Mbak Tasya. Jadi alhamdulillah bagi saya Kelurahan Kayu Putih ini adalah tempat yang aman dan nyaman untuk bekerja. Kemudian kalau memang ada sedikit belok-beloknya, lika-likunya itu bagi saya hal yang wajar kayak gitu.
Ini artinya setelah itu apa yang akan dilakukan dengan untuk mencegah atau mengantisipasi hal yang sama terjadi seperti mungkinkah adakah program-program untuk remaja seperti atau untuk anak-anak muda lainnya? Iya, jadi setelah saya temukan kejadian seperti ini Mbak Tasya, saya minta ini orang tuanya harus hadir ke kantor pada keesokan harinya. Misal tuh hari Sabtu, Minggu, hari Senin. Saya minta hari Senin ke kantor sesuai dengan jamnya. Saya minta RT, RW, dan LMK-nya hadir juga. Jadi saya kerjasama juga dengan teman-teman di RT, Bapak Ibu Ketua RT, Ketua RW, dan Bapak Ibu LMK. Jadi bahwa masalah remaja ini, masalah lingkungan, masalah wilayah tidak hanya tanggung jawab kelurahan gitu. Jadi ini tanggung jawab kita bersama. Jadi caranya gimana? Ya sudah, jadi kalau ada apa-apa tidak hanya langsung lapor ke kelurahan, bisa dihandle dulu di tingkat RT, itu tingkat paling bawah. Kemudian naik ke tingkat RW, baru kalau memang tidak bisa dihandle itu di tingkat kelurahan. Kemudian kita punya program, kita kan punya Karang Taruna nih Mbak Tasya. Jadi kita berdayakan teman-teman Karang Taruna ini untuk turut serta juga. Tidak hanya kegiatan-kegiatan bersifat organisasi dan administrasi, tapi Karang Taruna itu juga berperan penting nih dalam pembentukan karakter-karakter pemuda. Jadi alhamdulillah saya juga sudah punya satu kampung Pancasila namanya Mbak Tasya di RW 7. Jadi ini adalah bagi saya tempatnya pusat edukasi masyarakat. Selain di RW 7 khususnya untuk Kelurahan Kayu Putih keseluruhan. Jadi kalau untuk masuk kampung Pancasila harus hafal Pancasila. Gitu. Oh, luar biasa ya. Ini suatu inovasi baru juga nih. Iya, kampung kerjasama Pancasila. ini sama teman-teman dari Koramil bersama Pak Dan Ramil dan teman-teman Babinsa. Apa yang dilakukan di dalam program ini, Kampung Pancasila ini? Ya, jadi Kampung Pancasila ini juga baru beberapa bulan kami bentuk bersama teman-teman Koramil, kemudian karena memang inisiasinya dari teman-teman Koramil, jadi kita support saja nih Mbak. Jadi sekarang kita sudah punya satu kampung, di situ kemarin kita bantu chat, kita mural bersama teman-teman PPSU, kemudian karena memang di sini tempatnya termasuk padat, jadi memang edukasi ini kita tingkatkan sekali di situ Mbak Tasya. Jadi teman-teman situ udah hafal. Jadi kalau anak-anak kecil lewat situ, hafal Pancasila nggak? Kalau nggak hafal jangan lewat situ kayak gitu. Jadi alhamdulillah, jadi untuk mengedukasi masyarakat itu tidak harus kita ngomong ke sana sini, tapi lewat beberapa tulisan yang harus dibaca dia setiap hari saat lewat, itu ternyata juga mempengaruhi mereka. Lama-lama hafal ya. Iya, kita lewat terus dengan tulisan yang sama begitu. Ada gapuranya juga sekarang. Iya, karena ternyata sampai orang-orang yang sudah tua pun kadang-kadang suka ada yang tidak hafal. Iya, betul Mbak Tasya. Jadi cukup memprihatinkan. Jadi kalau masuk kampung Pancasila harus hafal Pancasila, itu saja. Iya, ini karena kalau kita ingat waktu itu sempat juga bahkan ada video bersama Pak Jokowi gitu ya, salah satu warga yang tidak hafal Pancasila begitu. Nah, ini akhirnya dari tingkat terkecil begitu di masyarakat, ini Mbak Tika dengan gigih loh menggalakkan atau mendorong masyarakat agar hafal Pancasila sehingga akhirnya ditumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air ya. Nah, ini tadi Mbak Tika juga sempat mengatakan bahwa setelah rumah makan itu berarti dirubuhkan ya, dan kemudian dibangun menjadi taman. Iya, kita fungsikan kembali lahannya sesuai dengan fungsinya. Jadi karena itu lahan pemerintah, kita buat menjadi taman. Jadi kita sudah punya 4 taman hasil membereskan, menertibkan, seperti merapikan beberapa bangunan yang tidak layak di tempatnya di situ. Ini luar biasa sekali ya Mbak Tika ya, kalau dan taman itu tentunya selain menjadi ruang terbuka hijau, kemudian juga bisa menjadi kegiatan tempat kegiatan bagi masyarakat. Nah, di tengah pandemi seperti ini apa yang apa program-program, mungkin kan tentunya masyarakat di sekitar juga banyak juga yang jenuh begitu ya di rumah terus. Nah, ini apakah ada program dari Mbak Tika sendiri mungkin yang ingin membuat masyarakat mungkin lebih terhibur, apakah mungkin kegiatan di rumah yang bisa dilakukan atau seperti apa? Itu jadi kegiatan-kegiatan, jadi kita kan penuh kegiatan nih Mbak Tasya. Jadi salah satunya kita ini sedang galakan bank sampah.
Jadi saya minta satu RW ini punya kegiatan bank sampah. Alhamdulillah kita sudah punya kegiatan itu, walaupun enggak setiap minggu nimbang, tapi minimal warga ini ada kegiatannya. Gitu. Jadi kalau Mbak Tasya mau tahu, ternyata dari sampah ini bisa jadi berkah. Kenapa saya bilang berkah? Karena dari sampah itu bisa menghasilkan uang, Mbak Tasya. Gitu. Jadi alhamdulillah ibu-ibu, para remaja itu semangat sekali. Jadi sampai ada satu RW sampai rebutan sama pemulung. Karena saking sampah ini punya nilai ekonomis seperti itu. Jadi tuh salah satu kegiatan itu harus saya benar-benar baru galakan itu. Karena salah satunya adalah untuk mengurangi timbunan sampah yang ada di Bantar Gebang. Ini luar biasa sekali karena ini apapun yang saya tanyakan kegiatannya ataupun programnya, Mbak Tika selalu ada jawabannya. Ada, memang ada. Jadi memang ini luar biasa dan banyak sekali program-program ataupun inovasi-inovasi yang seharusnya pastinya bisa menjadi teladan juga bagi pemimpin-pemimpin daerah lainnya ya. Di antaranya tadi juga sudah membuat taman semakin banyak ruang terbuka hijau, kemudian juga kampung Pancasila, dan sekarang ini kalau ada juga bank sampah, jadi juga masyarakat yang ada di rumah juga bisa melakukan suatu kegiatan dan tidak jenuh ya. Kegiatan-kegiatannya tentu bermanfaat. Nah ini tentunya juga bisa meningkatkan kesejahteraan hidup. Betul Mbak Tasya. Ya ini selama ini nih Mbak Tika sebelum menjadi lurah ini nih sebelumnya kegiatannya apa ya? Jadi sebelum saya menjabat sebagai lurah di Kelurahan Kayu Putih, saya adalah sekretaris kelurahan di Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit. Gitu. Kemudian sebelumnya saya juga staf di kantor Wali Kota Jakarta Timur. Jadi tentunya sudah punya pengalaman, sudah berbekal pengalaman, kemudian tinggal diimplementasikan saja. Mungkin ada pesan-pesan kepada masyarakat, terutama di Kelurahan Kayu Putih dan juga mungkin pemimpin-pemimpin lainnya agar apa yang sudah Mbak Tika lakukan ini bisa menjadi teladan bagi mereka. Ya, jadi pesan saya satu bahwa saat ini kita sedang pandemi COVID-19 tidak menjadikan kita patah semangat, tidak menjadikan kita harus berhenti, justru menjadikan cambuk bagi kita untuk terus maju. Kemudian bagi teman-teman yang bekerja di wilayah, tetap semangat, pantang menyerah, dan semua kegiatan laksanakan dan viralkan. Wah, luar biasa. Iya, pemirsa, mudah-mudahan ini dedikasi, ketekunan, kegigihan, inovasi, kreativitas, dan banyak lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi warganya, kemudian juga bagi masyarakat secara luas dan juga pemimpin-pemimpin lainnya agar bisa menjadi seperti Mbak Tika ini. Mbak Tika, terima kasih banyak. Saya juga terima kasih banyak, Mbak Tasya. Baik, dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan Lurah Kayu Putih, Mbak Artika Ristiana, dan tetaplah bersama kami, pemirsa, karena sesaat lagi kami akan hadir dengan informasi lainnya.